Dan akhirnya gubuk Nyi Rompang pun ludes terbakar tak tersisa akibat dari main hakim sendiri para warga. Beberapa warga terbengong dan tampak ketakutan mendengar suara Nyi Rompang yang mengucapkan sebuah kutukan kepada mereka. Gubuk Mak Rompang kini rata dengan tanah. Semua warga akhirnya pulang meninggalkan sisa-sisa kebakaran. 3 hari setelah kejadian itu, suasana di desa itu pun tampak sunyi dan mencekam. Rupanya, warga yang ikut membakar gubuk Mak Rompang pada ketakutan. Mereka masih teringat dengan kutukan Mak Rompang. Di sisi lain, kala itu, di rumah Mbah Sarmo tampak seorang gadis muda tengah berada di rumah Mbah Sarmo. Seorang gadis yang cantik, masih muda usianya, sekitar 30 tahunan. Gadis itu bernama Nancy. Ya, Nancy, gadis muda cantik dan centil. Dia lagi asing ngobrol dengan Mbah Sarmo. Usut punya usut, ternyata Nancy lah dalang dibalik pembunuhan Mawar. Rupanya Nancy meminta bantuan kepada Mbah Sarmo untuk menghilangkan Mawar, karena Mawar dianggap sebagai saingannya. Sungguh kejam perbuatan mereka. Ternyata yang mengirim santet untuk membunuh Mawar adalah Mbah Sarmo. Mbah Sarmo telah mengkambing hitamkan Nyi Rompang dalam hal ini. Kasihan Nyi Rompang, nenek tua yang tidak tahu apa-apa, harus menjadi korban kekejaman akan sebuah fitnah yang keji demi kepuasan seseorang. Memang selama ini Mbah Sarmo sudah mempunyai dendam tersendiri dengan keluarga Nyi Rompang. Nancy meminta kepada Mbah Sarmo agar jangan sampai ada orang yang tahu kalau dialah dalang dibalik kematian Mawar. Sebelum berpamitan pulang, tak lupa Nancy meninggalkan amplop berisi uang untuk Mbah Sarmo sebagai imbalan dari pekerjaan Mbah Sarmo menghilangkan nyawa Mawar. Sekitar pukul 12 malam, saat itu Darno, salah seorang warga yang ikut membakar gubuk Nyi Rompang, sedang buang air kecil di belakang rumahnya. Tiba-tiba bertiup angin dingin yang menusuk tulang dan selanjutnya terdengar suara orang tertawa. Seketika itu Darmo kaget bukan kepalang mendengar suara itu. Suara yang jelas ia kenal. Ya, suara Nyi Rompang. Belum habis rasa kaget Darmo, tiba-tiba muncul sosok Nyi Rompang di hadapannya dengan wajah yang tampak marah dan menyeramkan. "Hei kamu Darmo, kamu harus mati. Kamu harus membayar semua ini dengan nyawamu." Darmo tampak ketakutan mendapat ancaman dari Nyi Rompang. Ia pun berusaha lari, tapi terasa ada yang menariknya hingga ia tidak bisa berlari dan hanya lari di tempat. Dalam ketakutannya, peluh pun bercucuran membasahi sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Darmo terangkat ke atas dan terpental menghantam pohon yang ada di dekatnya. Darmo pun berteriak kesakitan. Tubuhnya terasa remuk, tulangnya terasa seperti patah, dan jantungnya pun berdegup kencang.
Ketika itu, Darmo melihat di dekatnya ada sebatang kayu dan kemudian ia mengambilnya dan mencoba menyerang Nyi Rampong. Namun, rupanya serangan Darmo tidak mengenai Nyi Rampong. Ia pun kaget dengan apa yang ia alami. Sekali lagi Darmo berusaha menyerang ke arah Nyi Rampong. Lagi-lagi serangan Darmo tidak dapat menyerang Nyi Rampong. Malah, kali ini Nyi Rampong semakin marah. Tanpa diduga-duga, tubuh Darmo kini melayang terangkat ke atas dan selanjutnya terbanting ke tanah dengan sangat keras. Darmo pun tewas seketika dengan tubuh yang menghantam batu di dekatnya. Kepalanya remuk, matanya melotot, lidahnya menjulur dan darah berhamburan kemana-mana. Darmo tewas dengan cara mengenaskan di tangan Nyi Rampong. Itulah hukum untuk kamu, manusia jahat. Suara Nyi Rampong yang memecah kesunyian malam itu. Dari dalam rumah, tampak keluar istri Darmo berteriak histeris melihat suaminya tewas terkapar di tanah. Sekelebat ia melihat bayangan Nyi Rampong yang kemudian hilang bersama kegelapan malam. Istri Darmo hanya bisa menangis, meratapi kematian suaminya. Kematian yang mengerikan dan tragis telah menimpa Darmo yang kala itu ikut juga menyerang dan membakar gubuk Nyi Rampong. Dan kini, Nyi Rampong telah datang bergentayangan menuntut balas. Malam itu, seisi desa pun digemparkan oleh kabar kematian Darmo yang mengerikan. Sebagian penduduk cemas, was-was, dan ketakutan, yaitu para warga yang ikut menyerang dan membakar rumah Nyi Rampong. Mereka semua kembali teringat dengan kutukan Nyi Rampong saat gubuk ludes terbakar bersamaan dengannya. Kematian Darmo kini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan warga. Kutukan Nyi Rampong benar-benar terjadi, Kang, kata Hardi. Iya, Har, benar. Waduh, bahaya kalau gini. Nanti siapa lagi yang akan menjadi korban kutukannya, Har? Gimana nih? Kita kan juga ikut membakar rumah Nyi Rampong. Iya, aku juga jadi takut kalau gini. Beberapa warga yang merasa ikut menyerang dan membakar gubuk Nyi Rampong kini pada ketakutan. Takut kutukan Nyi Rampong akan mendatanginya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.